Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di KRZ View. Kali ini saya mau berbagi cara mudah untuk memasang wall molding dengan gaya American Classic dari dinding polos yang seperti ini menjadi lebih elegan seperti ini. Oke, simak terus videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, jadi hari ini saya mau pasang wall molding ya di tembok yang masih polos banget ini. Ukurannya lebarnya 3 meter dan tingginya 3,6 meter. Nah, seperti biasa, saya mau sharing cara paling mudah untuk memasangnya supaya hasilnya rapi dan enak dipandang. Soalnya kalau saya lihat-lihat nih ya, banyak juga yang asal tempel gitu masangnya, tapi akhirnya hasilnya kurang proporsional. Ada yang terlalu kurus, ada yang terlalu padat atau malah miring gitu ya. Kan sayang banget ya, udah beli mahal-mahal tapi hasilnya nggak maksimal. Nah, makanya di video ini saya mau kasih tips ya, supaya pemasangannya nanti bisa maksimal dan hasilnya estetik gitu. Walaupun masang sendiri ya. Oke, pertama kita harus tentuin dulu ya ukuran temboknya itu berapa ya. Sehingga kita tahu nih kebutuhan dari wall molding ini. Kita harus ukur temboknya berapa, tingginya berapa ya. Supaya kita bisa tahu. Atau teman-teman bisa gambar dulu ya. Desainnya mau seperti apa gambarnya? Mau 6 kotak, 4 kotak. Nah, nanti kalau udah jadi ya, berapa kotaknya baru pesan materialnya. Nah, saya sendiri ya, teman-teman di sini bisa pesan wall molding yang masih panjang ya per batang ya, tapi bisa juga pesan yang udah potong-potongan. Sama aja ya, mau dipotongin sama tukang ya atau mau beli yang udah paketan atau mau motong sendiri di rumah itu bisa. Karena motongnya juga gampang ya kalau kita udah tahu ukurannya, motongnya ini ya gampang. Motongnya caranya pakai gergaji besi ya teman-teman ya, gergaji tangan ya. Jangan pakai gerinda. Ya, karena takutnya itu jadi jelek. Ya, yang direkomendasikan adalah motongnya pakai gergaji besi. Nah, oke. Yang pertama dilakukan adalah kalau kita masih belum yakin ya tempel ke tembok, pertama kita harus lakukan adalah kita pasang dulu di lantai. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nanti jadi kayak gini. Karena emang ini ada lemari, jadi nggak saya pasang semua, tapi yang di ujung sana sudah mewakili ya. Oke. Nah, kemudian gimana yang pertama kali kita lakukan adalah kita ukur dulu nih ya. Kita ukur sumbu tengahnya. Oke. Jadi teman-teman ya, ini dari sini ke ujung sana ya, itu 3 meter. Ya. Ini 3 meter. Maka kita ambil tengah-tengahnya, yaitu 1,5 meter gitu ya. Nah, tandain deh tuh temboknya. Nih, saya tandain ya. Ini adalah titik tengah dari tembok yang saya akan pasang moldingnya. Nah, kemudian moldingnya ini saya tandain juga nih. Tuh, titik tengahnya ini udah saya garis ya. Jadi nanti titik tengah itu akan ketemu titik tengah. Nih, titik tengahnya ya. Kayak gitu ya, nanti ketemu. Kenapa? Supaya nanti hasilnya itu seimbang ya, simetris kanan sama kiri, nggak miring kanan atau miring kiri, jadinya jelek. Oke? Oke teman-teman, jadi perlu diketahui ya, ada dua macam wall molding. Ada yang dari kayu dan ada juga yang dari fiber. Nah kebetulan yang saya pakai ini adalah yang bahannya dari fiber. Nah seperti ini ya. Nah kalau yang dari fiber ini, itu pemasangannya bisa ditempel langsung ya, pakai silen atau pakai lem ya. Tapi tidak direkomendasikan dipaku. Karena kalau bahan fiber dipaku, nanti dia bisa pecah. Kecuali moldingnya berbahan dasar kayu ya, baru bisa dipaku. Tapi kalau yang berbahan dasar fiber atau PVC ini ya lebih cocok untuk disilen. Karena enteng banget ya. Jadi walaupun dia disilen, dia nggak akan jatuh. Tapi kalau kayu disilen, karena dia berat, resikonya bisa jatuh. Makanya kalau kayu, dia harus dipaku. Oke teman-teman, cara paling gampang untuk kita sebelum menempel si wall moldingnya ke tembok ya, kita garis dulu ya. Dan menggunakan water pass. Ini udah paling bener pakai water pass. Kenapa? Supaya nanti garis yang kita gambar ya, itu dia tidak miring. Oke, jadi manfaatkan water pass. Nah, ini udah saya titik ya. Udah saya titikin, tinggal digaris saja. Oke guys, jadi ini kalau dipelan ini agak legok ya ke dalam ya. Nah, ini contohnya. Nah, jadi emang ada celah nih, bisa dilihat ya celah ini.
Nah, ini nanti kita silen di bagian tengahnya lebih cekung. Nah, tapi supaya silennya itu nanti bisa nempel ke tembok ya, karena kan ini ada celah, belum yang temboknya nanti nggak rata gitu ya. Jadi kita harus silennya itu silennya yang tinggi gitu ya, seperti di video saya sebelumnya. Gimana cara membuat silen tinggi? Silahkan lihat di video yang ini ya. Oke. Nah, ini adalah silennya guys. Nah, jadi tinggi ya, otomatis dia akan mengisi ketidakrataan dinding. Nah, ini nggak saya silen dari ujung ke ujung ya. Kenapa? Supaya lebih irit ya. Dia kayak gini cukup. Kurang lebih sekitar 5-6 cm lah sealernya gitu. Oh, kita tinggal pasang aja ya. Tiknya tadi sudah kita tandain. Turun, teman-teman bisa dikasih ini ya, bekas lem, bekas lem ya. Oke teman-teman, nah sebenarnya 3 gini udah cukup ya. Tuh, ini cukup banget karena si PVC ini kan enteng banget, jadi nggak perlu dari ujung ke ujung sealernya. Cukup gini tapi tinggi ya sealernya tuh, supaya dia ngisi. Oke, cukup 3 aja. Oke guys, jadi ini adalah ya kondisi pemasangan sebagian ya, belum semuanya selesai. Jadi saya masangnya seperti ini, dibantu dengan kertas lemnya untuk megang supaya dia nggak bergerak. Nah, ini yang saya maksud. Jadi jarak dari sini ke sini ya, moldingnya 4 cm ya, ini 4 cm. Nah, jaraknya ini adalah 6 cm. Nah, kemudian ini kita sebut sebagai sabuk ya. Nah, kemudian ini kita bilang sebagai sabuk ya. Sabuk itu tengah-tengah nih, antara kotak yang di bawah dan kotak yang di atas nanti. Ini namanya sabuk ya. Ini lebih lebar dari frame yang di atas yang lain ya. Ini 4, maka yang ininya harus 6. Jangan 4 juga. Kalau 4 juga jadinya kurang bagus karena jadi kurus. Nah, untuk mengatasinya ininya harus pakai ukuran yang lebih besar. Ini saya pakai 6 ya. Kemudian jarak dari sabuk ya ke sini juga harus lebih besar daripada jarak ini ke sini, karena ini kan besar ya. Jadi ikut naik 1 cm aja.